Bayangkan ini, lebih dari 130 juta orang melakukan perjalanan pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka rela macet berjam-jam, menghabiskan tabungan, bahkan mempertaruhkan keselamatan di jalan hanya untuk pulang beberapa hari. Kedengarannya gila? Mungkin. Tapi apa yang sebenarnya menggerakkan jutaan manusia ini setiap tahun? Apakah sekadar tradisi atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam tentang arti pulang ke rumah? Mengapa harus mudik? Pertanyaan ini mungkin terlintas di benak banyak orang ketika melihat berita tentang kemacetan panjang di jalan tol, antrean tiket kereta api yang habis dalam hitungan menit, atau kepadatan luar biasa di terminal dan bandara setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahun menjelang momen suci tersebut, jutaan orang Indonesia melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, mahal, dan penuh risiko demi satu tujuan yang terdengar sederhana: pulang ke kampung halaman. Jalan tol dipenuhi kendaraan roda 4 hingga roda 2, stasiun dan terminal menjadi sangat ramai oleh lautan manusia. Bandara dipadati penumpang yang membawa oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Orang-orang rela menghadapi kemacetan berjam-jam di bawah terik matahari atau guyuran hujan, membeli tiket jauh hari sebelumnya dengan harga yang kadang melonjak tinggi, bahkan menempuh perjalanan ratusan hingga ribuan kilometer hanya untuk berada di rumah selama beberapa hari. Ada yang pulang menggunakan mobil pribadi, bus antar kota, kereta api, kapal laut, hingga pesawat terbang. Ada pula yang memilih cara paling menantang, yaitu mengendarai sepeda motor, menembus panas, hujan, dan lelahnya perjalanan panjang demi menghemat biaya atau karena keterbatasan akses transportasi umum. Tetapi sebenarnya, mengapa orang Indonesia harus mudik? Mengapa setiap tahun jutaan orang melakukan perjalanan besar yang menguras tenaga dan biaya hanya untuk pulang ke kampung halaman? Apakah sekadar tradisi ikut-ikutan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan hati jutaan manusia ini? Tradisi mudik telah menjadi fenomena sosial yang sangat besar dan unik di Indonesia, bahkan diakui dunia sebagai salah satu migrasi manusia terbesar dalam waktu singkat. Menurut data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada periode Lebaran tahun 2023 dan 2024, tercatat sekitar 122 hingga 135 juta orang melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini setara dengan hampir 50% dari total penduduk Indonesia. Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia melakukan perjalanan dalam waktu yang hampir bersamaan hanya untuk satu tujuan, yaitu pulang ke rumah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari denyut nadi kebudayaan bangsa ini. Namun sebenarnya, dari mana asal tradisi mudik ini? Apakah ini tradisi baru atau sudah ada sejak lama? Secara bahasa, istilah mudik sering dikaitkan dengan bahasa Jawa, mulidilik yang berarti pulang sebentar. Ada juga yang menghubungkannya dengan kata udik dalam bahasa Melayu yang berarti daerah hulu atau pedalaman, lawan dari hilir atau kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik memiliki dua makna. Pertama, bergerak menuju hulu sungai atau menuju pedalaman. Kedua, pulang ke kampung halaman. Makna kedua inilah yang kemudian menjadi tradisi sosial di Indonesia, namun akar sejarahnya jauh lebih kompleks dari sekadar definisi kamus. Sejarah mudik modern di Indonesia sangat berkaitan dengan fenomena urbanisasi dan perpindahan penduduk yang masif. Sejak tahun 1970-an, seiring dengan pembangunan ekonomi yang terpusat, banyak masyarakat desa merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Jakarta menjadi tujuan utama, diikuti oleh kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, dan Medan.
Kota-kota ini berkembang pesat menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan industri. Bagi banyak orang dari desa, kota besar adalah simbol harapan. Harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, harapan untuk mengubah nasib keluarga, dan harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tua yang ditinggalkan di kampung halaman. Fenomena ini menciptakan sebuah pola kehidupan baru di mana anggota keluarga terpisah oleh jarak geografis. Ayah bekerja di kota, ibu mungkin tetap di desa, atau seluruh keluarga pindah namun tetap mempertahankan ikatan emosional yang kuat dengan tanah kelahiran. Namun kehidupan di kota besar tidak selalu mudah seperti yang dibayangkan. Banyak perantau yang harus bekerja keras, tinggal di tempat yang sederhana seperti kos-kosan sempit atau rumah petak, dan hidup jauh dari dukungan sosial keluarga besar. Di tengah kesibukan dan kerasnya kehidupan kota yang individualis, ada satu hal yang tidak pernah berubah di dalam hati mereka, yaitu kerinduan. Kerinduan itu adalah emosi universal yang menjadi bahan bakar utama tradisi mudik. Kerinduan kepada orang tua yang semakin tua. Kerinduan kepada rumah tempat mereka dibesarkan. Kerinduan pada suara ayam berkokok di pagi hari yang menggantikan alarm ponsel. Pada jalan kecil di desa yang berdebu, pada sawah yang menghijau, dan pada tetangga yang saling mengenal satu sama lain tanpa sekat pagar yang tinggi. Kerinduan itu terus ada, meskipun jarak memisahkan mereka selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Psikolog sosial sering menjelaskan bahwa mudik adalah mekanisme coping atau cara manusia mengelola stres akibat kehidupan urban yang menekan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, kerinduan itu semakin terasa karena adanya dimensi spiritual yang memperkuat ikatan emosional. Bulan Ramadan bukan hanya bulan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan yang penuh dengan makna kebersamaan, refleksi diri, dan pembersihan hati. Ketika Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, kerinduan itu mencapai puncaknya. Lebaran menjadi momen yang paling dinanti karena ia memiliki legitimasi sosial untuk pulang. Momen untuk pulang, momen untuk bertemu keluarga, dan momen untuk berkumpul kembali di rumah yang sama tanpa rasa bersalah karena meninggalkan pekerjaan. Di kampung halaman, orang tua menunggu dengan penuh harapan yang seringkali tidak terucap. Seorang ibu mungkin sudah mulai membersihkan rumah sejak beberapa hari sebelumnya. Ia menyiapkan kamar yang mungkin sudah lama kosong, merapikan tempat tidur, menjemur kasur agar hangat, dan memastikan semuanya siap menyambut kedatangan anak-anaknya. Di dapur, aroma masakan khas Lebaran mulai tercium sejak pagi buta. Ketupat mulai direbus dalam panci besar, opor ayam dimasak perlahan dengan santan kental, dan rendang dimasak dengan sabar hingga bumbunya meresap dan dagingnya empuk. Semua itu bukan hanya sekadar makanan untuk mengisi perut. Itu adalah simbol cinta. Itu adalah simbol kerinduan seorang ibu kepada anak-anaknya yang jarang pulang, yang diungkapkan melalui rasa masakan yang mungkin tidak bisa ditemukan di restoran manapun di kota besar. Seorang ayah mungkin duduk di teras rumah pada sore hari sambil memegang kopi atau sekadar melihat jalan. Sesekali ia melihat jalan di depan rumah, menunggu kendaraan yang akan membawa anaknya pulang. Ia mungkin tidak banyak berkata-kata, karena budaya patriarki sering membuat ayah sulit mengekspresikan emosi secara verbal. Namun di dalam hatinya ada kebahagiaan yang sederhana yang sulit digambarkan. Anaknya akan pulang. Anak yang dulu ia antar ke stasiun atau terminal bertahun-tahun lalu, kini akan kembali. Ketika akhirnya kendaraan itu tiba, pintu rumah terbuka dan pelukan hangat terjadi. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan itu secara akurat. Seorang anak yang telah lama merantau,
Mungkin dengan segala beban pekerjaan dan masalah hidup di kota, akhirnya kembali menjadi anak kecil di hadapan orang tuanya. Seorang ibu memeluk anaknya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskan lagi. Seorang ayah menepuk bahu anaknya dengan bangga, tanda bahwa ia percaya anaknya berhasil melewati hidup di perantauan. Mungkin mereka hanya bertemu sekali dalam setahun, namun pertemuan itu terasa sangat berarti dan mampu mengisi ulang energi emosional untuk setahun ke depan. Di ruang tamu, keluarga mulai berkumpul. Cerita demi cerita mengalir tanpa henti. Ada yang bercerita tentang pekerjaan di kota, tentang tantangan hidup. Ada yang mengenang masa kecil. Ada pula yang tertawa mengingat kejadian-kejadian lama yang lucu. Anak-anak kecil berlari di halaman rumah, bermain dengan sepupu yang baru mereka kenal. Suara tawa memenuhi udara, dan rumah yang sebelumnya sepi kini kembali hidup. Inilah kehangatan keluarga yang tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk teknologi canggih sekalipun. Di era teknologi modern saat ini, komunikasi sebenarnya sangat mudah dan murah. Orang dapat melakukan panggilan video, mengirim pesan instan, atau berbicara melalui telepon kapan saja, dari mana saja. Secara logika, seharusnya kerinduan bisa terobati dengan layar kaca. Namun, teknologi tidak mampu menggantikan satu hal yang sangat penting, yaitu kehadiran fisik. Bertemu secara langsung, berjabat tangan yang terasa hangat, memeluk orang tua yang terasa rapuh, duduk bersama di ruang yang sama tanpa gangguan sinyal, dan makan bersama di meja yang sama. Hal-hal sederhana itu memiliki makna yang sangat dalam bagi psikologi manusia. Karena keluarga bukan hanya tentang hubungan darah atau genetik, keluarga adalah tentang kebersamaan, tentang kenangan yang dibangun bersama, dan tentang rasa memiliki yang tumbuh dari interaksi langsung. Selain makna emosional dan keluarga, mudik juga memiliki makna sosial dan budaya yang kuat bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia. Mudik adalah tentang silaturahmi. Dalam budaya Indonesia, hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sangat dijunjung tinggi sebagai modal sosial. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen penting untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan yang mungkin sempat renggang karena kesibukan atau salah paham. Seorang anak meminta maaf kepada orang tua dengan mencium tangan. Saudara saling memaafkan kesalahan masa lalu. Tetangga saling berkunjung membawa makanan, dan hubungan yang mungkin sempat renggang selama setahun kembali dipulihkan. Ini adalah mekanisme sosial untuk menjaga kohesi atau kekompakan masyarakat agar tidak retak meskipun anggotanya tersebar. Selain itu, mudik juga menjadi cara bagi para perantau untuk kembali mengingat asal-usul mereka agar tidak kehilangan identitas. Kampung halaman adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, tempat mereka belajar berjalan pertama kali, tempat mereka tumbuh dan mengenal kehidupan sebelum mengenal dunia luar. Ketika seseorang kembali ke kampung halaman, ia tidak hanya kembali ke sebuah koordinat geografis. Ia kembali ke kenangan, ke masa kecil dan ke akar kehidupannya. Ini penting secara psikologis untuk menjaga keseimbangan ego seseorang. Di kota, mereka mungkin adalah manajer, pekerja keras, atau orang penting. Di kampung, mereka kembali menjadi anak dari seseorang, bagian dari komunitas yang egaliter. Mudik juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar dan nyata bagi pemerataan kesejahteraan. Ketika jutaan orang pulang ke daerah asalnya, mereka membawa uang dari kota ke desa. Ini adalah fenomena distribusi kekayaan alami yang jarang terjadi di waktu lain. Uang itu digunakan untuk berbagai hal, untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian baru, untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga dan tetangga, bahkan untuk memperbaiki rumah orang tua.
Bahkan banyak daerah yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi selama musim mudik hingga berkali-kali lipat dari hari biasa. Warung menjadi lebih ramai, pasar menjadi lebih hidup, transportasi lokal meningkat, dan usaha kuliner setempat kebanjiran pesanan. Dengan kata lain, mudik juga menjadi salah satu bentuk distribusi ekonomi dari kota ke desa yang membantu menghidupkan ekonomi lokal di pedalaman. Karena besarnya arus perjalanan ini, pemerintah setiap tahun harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengelola arus mudik agar tidak terjadi kekacauan. Mulai dari pengaturan lalu lintas satu arah, penambahan armada transportasi umum, diskon tiket kereta api, hingga pengamanan jalur perjalanan oleh kepolisian dan TNI. Semua dilakukan untuk memastikan jutaan orang dapat pulang ke rumah dengan aman dan selamat. Ini menunjukkan bahwa mudik bukan sekadar urusan pribadi, tetapi urusan nasional yang melibatkan logistik raksasa. Namun di balik semua infrastruktur, kebijakan, dan data ekonomi itu, alasan paling sederhana tetap sama. Orang mudik karena rindu. Rindu pada orang tua yang menunggu di rumah dan semakin bertambah usia. Rindu pada keluarga yang lama tidak bertemu wajah aslinya. Rindu pada suasana kampung yang tenang dan jauh dari kebisingan kota. Rindu pada masa kecil yang penuh kenangan indah. Bagi banyak orang Indonesia, kampung halaman bukan hanya sebuah tempat di peta atau alamat di KTP. Kampung halaman adalah bagian dari identitas diri. Di sanalah seseorang pertama kali belajar tentang kehidupan. Di sanalah nilai-nilai keluarga ditanamkan oleh orang tua, dan di sanalah seseorang memahami arti kebersamaan yang tulus tanpa pamrih. Karena itu, mudik bukan sekadar perjalanan fisik dari titik A ke titik B. Mudik adalah perjalanan kembali kepada akar kehidupan. Perjalanan untuk kembali merasakan kehangatan keluarga yang mungkin mulai dingin karena jarak. Perjalanan untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya di balik jabatan dan harta yang kita kejar di kota. Dan mungkin di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang begitu cepat, kompetitif, dan melelahkan, mudik menjadi pengingat sederhana bahwa kebahagiaan sejati seringkali berada di tempat yang paling sederhana, bukan di mal mewah, bukan di restoran bintang 5, melainkan di rumah kayu yang sederhana, di meja makan bersama keluarga, di pelukan orang tua yang tulus, dan ditawa bersama saudara yang tidak membutuhkan alasan untuk bahagia. Itulah sebabnya, setiap tahun jutaan orang Indonesia tetap melakukan perjalanan panjang untuk pulang kampung. Meskipun tahu akan menghadapi macet, lelah, dan biaya yang tidak sedikit. Karena pada akhirnya, mudik bukan sekadar perjalanan. Mudik adalah tentang pulang. Pulang ke rumah yang menerima kita apa adanya. Pulang ke keluarga yang mencintai kita tanpa syarat. Pulang ke tempat di mana hati merasa benar-benar tenang dan jiwa merasa pulang. Dan ketika saatnya tiba untuk kembali ke kota, mereka membawa bekal bukan hanya makanan, tetapi juga kekuatan baru untuk melanjutkan hidup, menunggu tahun depan untuk kembali pulang lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Anda. Mudah-mudahan apa yang dibagikan dapat memberi makna serta membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke orang lain, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.